Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami datang menghadap-Mu di pagi hari ini. Kami mengucapkan syukur atas anugerah kehidupan baru yang telah Engkau sediakan lagi bagi kami. Kami mau memulainya dengan membaca dan merenungkan firman-Mu yang adalah pedoman dalam hidup kami. Kami mohon tuntunan-Mu untuk mengerti firman-Mu. Datanglah ya Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini terambil dari 2 Timotius pasal 4 ayat 2. Saya akan membacakannya untuk kita. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Saudara-saudaraku yang terkasih, judul renungan bagi kita pada pagi hari ini adalah memancarkan kasih Kristus kepada orang lain. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melihat dunia yang semakin kelam dan penuh dengan kejahatan sangat mempengaruhi pertumbuhan iman orang percaya. Pepatah mengatakan, dunia semakin tua dan manusia semakin mengganas. Apalagi di lingkungan di mana orang percaya berada adalah lingkungan yang rawan dengan kejahatan, dan itu sangat mempengaruhi kehidupan anak-anak dan pemuda yang hidup di masa modern saat ini. Bagaimanakah kontribusi orang percaya melihat kasus ini? Cukupkah dengan duduk di bangku gereja saja dan hanya mendengarkan yang hanya tertuju pada pertumbuhan imannya sendiri? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita untuk bergerak dan bukan diam, yaitu memberitakan Injil Kristus serta menegur dan menasihati sesama kita agar mereka tidak mudah terjerumus di dalam kegelapan dan kejahatan yang semakin membara. Orang yang menerima anugerah keselamatan dan yang telah ditebus oleh Kristus hendaknya memancarkan kasih Kristus di tengah-tengah dunia yang fana dan penuh dosa ini, yaitu bagi mereka yang masih bergumul dengan dosa dan terlibat di dalam kejahatan di dunia ini. Firman Tuhan berkata di Markus pasal 8 ayat 35 sampai ayat ke-38. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, memberitakan berita keselamatan bagi sesama berarti kita sedang membebaskan, mengangkat, dan menyelamatkan saudara-saudara kita dari ruang kegelapan, yaitu kematian yang kekal, yang begitu ngeri. Siapakah yang membebaskan saudara-saudara kita? Pentingkah menunggu orang lain untuk memberitakan kabar keselamatan itu? Atau kita tidak peduli sama sekali? Senangkah kita melihat banyak saudara-saudara kita yang semakin jatuh di dalam dosa? Firman Tuhan menyapa kita di Yesaya pasal 61 ayat 1-2. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. Mari berkorban memberikan waktu, tenaga, dan seluruh hidup kita untuk melayani Tuhan sebagai wujud cinta kasih dan pengorbanan Kristus yang telah kita terima. Kita yakin apa yang kita kerjakan untuk Tuhan pasti tidak sia-sia. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih,
berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikianlah renungan bagi kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa, tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur telah mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Firman-Mu mengingatkan kami untuk memberitakan firman-Mu. Ajarilah kami untuk tidak egois, yang hanya mementingkan keselamatan kami sendiri, tetapi mampu memancarkan kasih Kristus bagi sesama kami. Berkatilah kami untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu seluruh kehidupan kami, saudara-saudari kami, seluruh umat Tuhan, para pemimpin gereja, hamba Tuhan, serta para pemimpin negara kami. Lawatlah kami masing-masing, ya Bapa, pribadi lepas pribadi, untuk dapat menjalankan kehidupan yang memuliakan nama-Mu seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu, dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.